Nasdem itu menjalankan dakwah. Kadernya berdakwah dan dakwahnya adalah dakwah kebangsaan. Setelah berlangsung selama 2 dekade, perjalanan demokrasi di Indonesia tampaknya memerlukan perhatian serius. Pemikiran dan sikap sejumlah elit politik yang mulai permisif terhadap berkembangnya fundamentalisme, radikalisme, dan sektarianisme hanya demi meraih kekuasaan berpotensi merusak kesepakatan para pendiri negara atas bentuk dan ideologi negara. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah tokoh semakin mengkhawatirkan arah perjalanan bangsa ini. Meski secara prosedural perlembagaan demokrasi melalui pemilihan umum berlangsung secara normal, namun secara substansi, kualitasnya belum terlalu menggembirakan. Identitas diri sebagai sebuah bangsa mulai pula tergeser budaya asing. Percampur adukan budaya yang sangat kasat mata terlihat melalui simbol-simbol inilah perlahan-lahan mulai menjangkiti bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang mulai bergeser dari konsep keindonesiaan ini menjadi perhatian serius Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bagaimana konsep restorasi mengaplikasikan dan juga menjawab tantangan bangsa saat ini? Memang ini sejalan dengan tantangan kehidupan kebangsaan kita. Kan bagaimanapun Indonesia itu adalah tetap menjadi Indonesia kita. Tidak boleh oleh sementara tantangan perubahan zaman, yang saya katakan misalnya kemajuan modernisasi dan teknologi, membuat Indonesia terjadi deviasi dalam dasar-dasar basic ideologi, filosofis. Ya. Katakanlah budaya kita sebagai Indonesia, ada kearifan lokal di sana. Ya, adat, istiadat, kebahagiaan yang melekat, yang menghantarkan kita kepada nilai values peradaban kita sebagai satu bangsa. Itu harus tetap menjadi Indonesia. Tidak boleh karena kemajuan teknologi, modernisasi, otentiknya Indonesia menjadi Indonesia yang ke-Amerika-Amerikaan. Indonesia yang ke-Arab-Araban. Kita adalah Indonesia. Itu harus tetap terjaga, artinya budaya kita, seni yang kita miliki. Ya, wayang kulit lah, tetap wayang kulit yang harus kita hargain misalnya. Sedati Aceh yang kita tetap banggakan misalnya. Ya kan? Tari serimpi itulah milik kita, pencak silat milik kita. Ya kan? Pemikiran-pemikiran kita sebagai basicnya Indonesia yang katakanlah sebagai masyarakat timur begitu terkenal dengan budaya kegotong royongannya. Begitu terkenal dengan pikiran-pikiran kesantunannya, kortesinya. Ya, pikiran-pikiran Tutwuri, Handayani dan sebagainya. Nah, kita nggak boleh kehilangan itu. Nah, itu yang harus kita restorasi. Kita perkuat, kita pugar dia. Hingga dia tetap menjaga Indonesia yang otentik. Saat menghadiri dan memberikan sambutan pada pembekalan calon anggota legislatif Partai Nasdem tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga pusat di Bandung, Jawa Barat 2 pekan lalu, Surya Paloh kembali memberikan penegasan. Pertanyaan yang amat sederhana. Kenapa kita belum bisa menjadi bangsa yang superpower? Ini ada pertanyaan. Dengan semua persyaratan yang telah kita miliki tadi begitu hebat. Luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya kekayaan alam, iklim yang bersahabat. Kenapa? Ini pertanyaan yang memang amat sederhana, tapi mengerutkan kening kita untuk menjawabnya. Susah-susah gampang.
Masalahnya hanya satu. Satu persyaratan yang belum kita miliki. Bangsa yang jujur pada dirinya sendiri. Kita terlalu mudah untuk mempermainkan akal sehat. Kita terlalu suka mempermainkan akal sehat. Dan kita tidak memberikan ruang tempat kepada sejatinya kejujuran hati dan nurani yang ada pada diri kita. Kita suka dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan. Dan itulah potret bangsa kita hari ini, saudaraku. Kalau saja masalah ini disadarin oleh banyak pihak dari seluruh unsur komponen bangsa ini, insya Allah sebuah revolusi baru sudah kita jalankan. Partai ini juga sedang menjalankan dakwah. Nasdem itu menjalankan dakwah. Kadernya berdakwah. Dan dakwahnya adalah dakwah kebangsaan. Pengaruh nilai-nilai yang tak sejalan dengan identitas bangsa ini jika tak mendapatkan perhatian serius dari seluruh komponen bangsa, memang berpotensi memunculkan persoalan serius. Seperti saya katakan, tantangan yang paling terbesar adalah bagaimana bangsa ini harus bisa lebih realistik. Bahwasanya kita ini sedang berproses maju sebagai negara yang memberikan nilai kebebasan dalam sebuah sistem demokrasi yang kita miliki begitu hebat. Ya kan? Teknologi, kemajuan teknologi informasi yang tidak dibatasin untuk masuk seketika, setiap saat di dalam kehidupan kita di negeri ini. Sementara tingkat edukasi, pendidikan yang harusnya mampu kita berikan dengan satu proses achievement, peningkatan yang lebih signifikan dalam arti kata di skala yang lebih besar dalam bangun masyarakat kita yang ada, terutama masyarakat bawah. Ini belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Masih ada gap, masih ada ketimpangan di sana. Hal senada juga menjadi perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Siroj. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat jika tak disikapi secara bijak bisa merusak nilai-nilai kebangsaan. Antara ulama dan umaroh itu sama-sama bertanggung jawab membangun satu din, mengawal, memelihara, mengembangkan agama. Dan menjaga kemaslahatan kehidupan bersama. Itu ulama juga punya tugas seperti itu, pemerintah juga sama punya tugas seperti itu. Saling melengkapi. Jadi stabilitas keamanan, kondisi yang sangat nyaman, itu ulama juga berkewajiban. Meski baru satu kali mengikuti pemilu, yaitu pemilu tahun 2014, namun dengan konsistensi dalam memperjuangkan visi dan misinya melalui dakwah